Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Jarfansyah. Di sini saya akan menjadi pemateri tentang JavaScript. Nah, sekarang sudah pertemuan kedua. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu JavaScript, sejarahnya, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat gimana sih JavaScript itu dijalankan. Nah, di sini ada contoh dari sintak. Jadi, sintak itu adalah bagaimana kita memasukkan sebuah kode ke dalam sebuah editor ataupun sebuah konsol. Seperti ini, contoh sintak dari JavaScript. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan apa itu part, let, x, y, dan juga sama dengan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian variabel. Variabel adalah merupakan wadah untuk menyimpan sebuah data. Sebagai contoh, x, y, dan z adalah sebuah variabel dan mendeklarasikan menggunakan var. Nah, ada pun contoh lain dari variabel itu sendiri. Contohnya var, let, const, dan nothing. Nah, masing-masing punya kegunaan yang berbeda. Var variabel itu bisa digunakan untuk tipe data apapun. Let juga hampir sama, bisa digunakan untuk tipe data apapun. Namun di sini let itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang bakal berubah nantinya. Contohnya, saya memasukkan data awal itu 5, nanti ke depannya saya akan masukkan data kembali itu misalnya 10. Nah, itu menggunakan let. Const, atau kita bisa sebut sebagai const atau konstan. Nah, itu tuh sebuah tipe data yang dari awal sampai akhir itu sama. Kalau misalnya 5, nanti ke depannya tidak akan bisa berubah lagi. Seperti itu. Dan nothing. Kalau nothing itu kita bisa langsung masukkan sebuah variabel langsung tanpa misalnya menggunakan conslet atau dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada operator. Di sini mungkin ada yang mungkin matematika ya kalau kita di sini. Jadi ada plus, minus, kali, bagi, modulus, ada increment atau penambahan, dan decrement atau pengurangan. Nah, di sini kalau saya kasih contoh, let, let X-nya kita masukkan 5. Kan kalau kita menggunakan let, datanya bisa berubah. Di sini kita menggunakan let, sama dengan 5, let-nya 2. Nah, kita masukkan variabel baru nih, Z, di sini. Z sama dengan X tambah Y. Nah, seperti eh, pembilangan operator matematika lainnya, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi kalau kita memunculkan Z di sini, 7. Ini nilai Z itu sendiri adalah 7. Nilai X adalah 5, nilai Y adalah 2. Nah, itu untuk bagian sebuah operatornya. Kemudian ada data type. Nah, ada tipe data nih. Tipe data itu macam-macam. Ada number, string, dan object. Di sini ada contoh kecilnya saja ya. Jadi tipe data adalah sebuah pengklasifikasian data berdasarkan jenis data tersebut. Tipe data dibutuhkan agar compiler dapat mengetahui bagaimana sebuah data akan digunakan. Untuk mengembangkan sebuah program, ada beberapa jenis data yang kita pelajari. Contoh pertama, number. Number ini digunakan untuk sebuah tipe data yang berupa angka. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya eh, data itu menggunakan angka dan tidak menggunakan kutip. Kedua ada string. Di sini ada di sini ada string itu digunakan untuk memasukkan sebuah nama atau sebuah kalimat, itu bisa menggunakan string. Contohnya apa? Contohnya adalah menggunakan kutip. Nanti saya juga akan contohkan gimana sih kita coba-coba dari sebuah tipe data ini ataupun yang sebelum-sebelumnya di browser. Nanti kalian juga bisa coba. Untuk objek, di sini menggunakan kurung kurawal. Kurung kurawal, misalnya saya menggunakan butuh nama pertama, first name, titik 2, berupa string, John, ataupun last name, bukan string, menggunakan Do. Nah, sini juga JavaScript function.
Jadi JavaScript function itu adalah sebuah blok atau kode untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan atau terpisah. Saya kasih contoh di sini. Saya membuat fungsi my function dengan parameter A dan B. Nah, parameter ini nanti kita akan bisa custom sendiri atau kita masukkan. Kurung kurawal, kembaliannya A dikali B. Jadi ketika fungsi ini dipanggil di atas, nanti akan muncul nih 4, 4 itu A, 3 itu B. Jadi 4 dikali 3 itu 12. Seperti itu. Pemanggilannya seperti ini. Nah, kalian juga bisa nih menggunakan fungsi-fungsi yang lain, misalnya untuk perkalian, pertambahan, pembagian, penjumlahan, atau menggunakan fungsi untuk membuat sebuah uh, fungsi baru lagi di dalamnya. Fungsi dalam fungsi juga bisa sebenarnya. Nah, untuk menggunakan sebuah tangga, kita berusaha menggunakan time zone seperti ini. Menggunakan konstan start, D sama dengan new date. Nah, ini juga ada if statement. Jadi if itu, kalau kita bahasa Indonesia kan, if itu jika kan. Nah, fungsi if adalah untuk menyatakan fungsi lain berdasarkan kondisi. Nah, if itu untuk berdasarkan kondisi apa? Misalnya kondisinya di sini lebih kurang dari 18 jam. Seperti itu. Adapun if statement ada beberapa yang bisa dipakai, di antaranya if itu berjalan ketika sebuah kondisinya true. Jadi kalau misalnya ternyata jamnya kurang dari 18, maka akan muncul konsol log good day. Else menjalankan jika kondisinya false. Nah, false itu kalau misalnya kondisinya salah. Kalau bukan 18, misalnya lebih dari 18 jam, maka muncul good evening. Dan else if kalau misalnya menjalankan sebuah kondisi pertama jika salah, nanti ada kondisi baru di situ. Nah, sebelum ke tugas mandirinya, saya akan contohkan lebih dahulu ya bagaimana menggunakan JavaScript yang di awal ini. Kalian juga boleh coba. Kita masuk ke variabel ini JavaScript syntax ya. Nah, kita akan coba JavaScript syntax ini di browser Chrome. Kita buka dulu Chrome-nya. Nah, untuk di sini sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa opsi. Bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Node.js, dan juga menggunakan kode editor seperti Visual Studio Code. Nah, untuk kita mencoba di Chrome, cara cukup mudah. Kita tinggal tekan F12, seperti ini. Nanti akan muncul tampilan konsol. Kalau misalnya kalian masih di sini, pindahkan ke konsol di bagian sini. Nah, di sini kita bisa langsung mengetikkan kode-kode JavaScript. Kalau saya kasih contoh, var x let y. Kita coba sama dengan kosong, var yes. Oke, x sama dengan 5. Kita masukkan y sama dengan 10 misalnya. Terus kita akan coba let z x ditambah y. Seperti ini contohnya. Nah, untuk ke bagian bawah, kalian bisa menggunakan Shift Enter seperti ini. Kalau langsung Enter, nanti akan tereksekusi kodenya. Kita klik Enter, maka hasilnya akan muncul 10. Oh, maaf, saat ini ada tambah 7. Nah, ini seperti ini contohnya. Lalu kita akan coba lagi, contohnya operator. Kita coba di browser baru lagi.
Misalnya kita akan menggunakan operator minus, pengurangan. Kita bisa copy aja, atau kita bisa coba langsung. Misalnya 5, sama dengan misalnya dikurangi 2, maka kita bisa masuk ke konsol log. Kemarin saya sudah bilang, konsol log itu untuk menampilkan sebuah data. X dikurang, kita bisa seperti ini, biar lebih gampang. Let Z sama dengan 5, X dikurangi Y. Konsol log Z. Maka hasilnya 3. Jadi 5 dikurangi 3, 5 kurangi 2 sama dengan 3. Seperti ini contoh mudahnya. Terus kalau misalnya menggunakan yang lain bagaimana nih? Menggunakan yang lain misalnya perkalian. Perkalian kita menggunakan bintang. 5 dikali 2 sama dengan 10. Seperti itu. Menggunakan operator di JavaScript. Kemudian selanjutnya kita akan coba lagi tipe data. Nah, tipe data ini ada number, string, dan objek. Kalau number, kita seperti yang sebelumnya, bisa seperti ini. Bisa langsung masukkan 5, 2, dan seterusnya. Nah, untuk string, misalnya kita masukkan namanya, nama, sama dengan, nah di sini string kita harus menggunakan kutip 2. Misalnya Rifki, Riza. Terus saya akan nambahkan juga, kalau kita munculkan nama, terus nama, bentar ya, pencet terus. Nama, maka akan muncul Rifki Riza seperti ini. Satu penggunaan untuk string. Adapun objek, mungkin untuk sekarang kalian hanya akan menggunakan number dan string saja. Objek mungkin akan sedikit sulit, jadi kita akan skip dulu untuk penggunaan objek di tugas kalian. Kita coba di sini. Kita menggunakan objek ya, sebagai contoh saja. Misalnya, nama lengkap, nama depan. Saya akan masukkan Rifki, koma, nama belakang, Riza Irfansyah. Nah, tidak muncul kan? Nah, bagaimana sih kita munculkan objek? Nah, untuk munculkan sebuah objek, kita perlu sebuah cara khusus. Nah, pertama kita panggil dulu variabelnya. Variabelnya kita X di sini ya. X. Nah, untuk mengambil sebuah data yang dalam sini, kita menggunakan titik. Titik. Misalnya kita butuhnya nama depan. Seperti ini. X nama depan. Nanti akan muncul Rifki. Ataupun kalau kita coba nama belakang, maka akan muncul Rifki Irfansyah. DJ Irfansyah saja. Nah, itu contoh penggunaan objek. Nah, biasanya penggunaan objek ini digunakan untuk programming yang sifatnya kompleks dan butuh sebuah data yang banyak. Kalian bisa menggunakan objek. Selanjutnya, kita akan coba menggunakan function. Jadi, function itu adalah sebagian kode blok untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Kita akan kasih contoh, kita bikin fungsinya dulu. Perkalian. Nah, ini nama fungsinya saya tulis perkalian dengan parameter A dan B. Nah, saya akan tulis nih, pattern A dikali B. Tekan enter, nanti ada definite. Nah,
ini tuh sudah masuk ya ke bagian JavaScript-nya. Kita tinggal panggil saja nih console log perkalian. Nah, kita mau memperkalikan apa nih? Misalnya 9 dikali 2. Not a number. Nah, not a number ini adalah, mungkin sebelumnya ada yang ini ya, ada yang nanya nih, yang minggu kemarin itu, NaN itu apa? NaN itu singkatan dari not a number. Jadi ada beberapa kondisi di mana yang kita masukkan itu bukan berupa nomor. Seperti itu. Caranya bagaimana? Nah, kita lihat lagi nih di sini apa yang salah. Kalau di sini yang salah ternyata di sini kita butuh dua parameter nih A dan B, tapi saya hanya masukkan satu. Kita akan coba ini 9,2. Nah, nanti akan muncul 18. 9 dikali 2. Karena di fungsi kita sebelumnya di function sini adalah perkalian. Terus kita juga bisa bikin nih function lagi. Misalnya pembagian. Pembagian itu menggunakan slash. Enter. Kita ketik lagi console log. Pembagian. Misalnya kita tuh 10 dibagi misalnya 2. Kita enter. Akan ada 5. Seperti itu contohnya. Untuk function. Newdate. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan sebuah tanggal di JavaScript. Caranya, kita menggunakan newdate. Kita bikin const, misalnya tanggal hari ini. Nah, ini saya menggunakan variabel dengan nama tanggal hari ini, newdate, seperti ini. Undefined, dan kita keluarkan dengan console. Console.log tanggal hari ini. Maka muncul Tuesday, Agustus, tanggal 23, 2022, jam 10.31, waktu Indonesia. GMT plus 7. Seperti ini. Misalnya if statement. Nah, if statement ini nanti mungkin akan kalian sering hadapi ketika masuk ke dunia pemrograman. Tidak ada if, else, dan else if. Namun yang sering digunakan hanya 3 itu ya. Kita bisa coba langsung praktekkan saja. Kita close dulu biar bersih. F12 lagi. Kita masukkan variabel awal, misalnya const dengan 12. If X misalnya lebih dari 5, maka console.log X lebih dari 5. Kalau salah, maka kita akan munculkan console.log X kurang dari 5. Seperti ini. Kalau misalnya kita enter, maka akan muncul X lebih dari 5. Terus gimana nih kalau misalnya X-nya kurang dari 5? Kita coba, kita masukkan 1. Nih, X kurang dari 5. Seperti itu contoh penggunaan if. Jadi ada dua kondisi yang akan kalian bandingkan di sini. Seperti itu contoh gampangnya untuk penggunaan if. Misalnya X-nya kurang dari 5 nih, nanti kan akan muncul misalnya fungsi apa, seperti itu bisa. Atau kalau misalnya bukan dari lebih dari 5, misalnya munculkan fungsi apa juga bisa. Contoh gampangnya, kalau di kehidupan sehari-hari kita adalah nilai. Contohnya X-nya itu nilai kita rata-rata misalnya 7,5 atau 8. Kalau misalnya nilai kita lebih dari 7,5, misalnya kita lulus, atau
kurang dari 5 misalnya kita gagal. Kalau kita contohin, di sini saya akan ganti variabelnya jadi nilai UTS, ganti nilai variabel nilai UTS untuk membandingkan. Misalnya, Anda lulus. Ini contohnya, maaf, Anda tidak lulus. Nah, misalnya nilai kelulusan kita 75. Kalau kita nilai UTS-nya di sekitaran 50, maka akan muncul, maaf, Anda tidak lulus. Tapi kalau misalnya kita masukkan nilai UTS-nya lebih dari 5, misalnya seperti ini, saya copy lagi. Di sini UTS Anda 90, Anda lulus. Seperti itu, contoh penggunaan if statement. Nah, di sini saya ada tugas mandiri, kalian bisa coba. Jadi ini melengkapi if statement yang sudah tertera di layar. Kalian tinggal masukkan tipe datanya apa, terus di if-nya itu masukkan variabelnya apa, dan menggunakan konsolog untuk menampilkan nomornya. Seperti itu. Mungkin dari saya hanya sekian. Terima kasih. Silakan mengerjakan tugas mandiri. Bila ada pertanyaan, boleh kalian tulis di kolom komentar. Atau mungkin ada kebingungan, boleh tulis komentar di kolom komentar. Saya akan coba berusaha jawab. Apa saya boleh meminta materinya? Silakan. Nanti kita akan share materinya. Kalian bisa coba-coba mandiri nanti di rumah. Atau lebih baik kalian bisa ulik-ulik kembali nih tentang JavaScript itu sendiri. Kalian boleh masuk ke halaman website Web3 School untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang JavaScript.
Oke, saya akan kirim ulang ya link forumnya. Untuk absennya akan dikirimkan nanti di sini. Saya akan coba kirimkan lagi. Nah, sudah dikirimkan. Silahkan dimasuk untuk melakukan absensi. Terima kasih. Baik, untuk daftar hadir akan saya kirim ulang ya. Sebentar. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah hadir ke pertemuan kali ini. Kepada teman-teman, silakan kerjakan tugas mandiri dan dikirimkan. Bagi yang belum mengisi form, silakan mengisi form kehadiran terlebih dahulu sebelum meninggalkan Zoom Meet ini.
Mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali kepada admin dan terima kasih.